Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Abimanyu Gibran akan membawakan materi yaitu iklan layanan masyarakat yang ada di media sosial, dan topik yang akan dibahas adalah sebuah iklan masyarakat yang membahas tentang coronavirus 2019 atau COVID-19. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat merabak ramai ya pada zaman itu, yang mengakibatkan Indonesia terkena dampak dari coronavirus ini. Jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan dahulu. Materi ini akan memfokuskan membahas tentang iklan masyarakat atau ILM yang terdapat pada media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kami selaku pembuat materi ingin membahas masalah terkait COVID-19, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan tersebut terhadap perilaku masyarakat di Indonesia, dan juga membahas kelebihan dan kekurangan dari iklan layanan masyarakat yang ada di media sosial. Semua berawal dari kemunculan teknologi baru yang kini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Hampir dari semua aspek dalam kehidupan tidak luput dari penggunaan teknologi modern. Teknologi modern saat ini juga digunakan sebagai alat interaksi sosial, di mana setiap orang dapat berbicara dan bersosialisasi tanpa saling bertemu secara langsung, yaitu dengan melalui media. Teknologi modern berbasis internet membuat orang lebih sering mengakses dan mendapatkan informasi media sosial, di mana media sosial lebih mudah diakses. Media sosial merupakan aplikasi yang berbasis internet, dibangun berdasarkan ideologi atau pemikiran dan teknologi website, di mana informasi dapat disampaikan secara cepat dan luas. Beberapa contoh media sosial, diantaranya Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, dan jenis sosial media lainnya. Di dalam media sosial, informasi dikemas dengan kreatif untuk menarik perhatian konsumen, seperti dibuat dalam bentuk iklan. Iklan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi informasi dengan mengkomunikasikan informasi produk, memberikan ciri-ciri dan lokasi, fungsi persuasif, dengan mencoba mengajak dan membujuk para konsumen untuk mengkonsumsi informasi tertentu, sehingga merubah sikap konsumen terhadap produk tersebut. Iklan juga berfungsi sebagai pengingat, yaitu terus-menerus mengingatkan para konsumen sehingga mereka akan tetap percaya terhadap informasi atau produk yang dikonsumsinya. Informasi dalam media sosial dibuat semenarik mungkin, baik dalam bentuk video, suara, gambar, tulisan, dan lainnya. Seperti pada peristiwa sekarang saat ini mengenai informasi COVID-19, novel coronavirus atau biasa disebut COVID-19 merupakan virus baru penyebab penyakit pernafasan. Virus ini berasal dari kota Wuhan, China. COVID-19 merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS, Serve-Auto Respiratory Syndrome, dan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Pemberitaan COVID-19 ditayangkan di berbagai macam media seperti media periodik, yaitu media koran, majalah, tabloid, ada juga media konvensional, WhatsApp, Line, dan Messenger, media elektronik, televisi, dan radio, dan juga media sosial web, aplikasi interaksi sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Dan ini adalah beberapa contoh iklan yang saya temukan, di antaranya yaitu dari Facebook, seperti COVID-19 Pusat Informasi, mendapatkan informasi terkini dan terpercaya tentang COVID-19, cara-cara pencegahannya, ataupun fakta-fakta tentang COVID pun dapat ditemukan. Lalu ini yang dari Facebook juga. Di sini ada foto dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menghimbau untuk tetap melindungi diri, melindungi keluarga, dan melindungi sekitar kita untuk menerapkan protokol kesehatan seperti contoh gambar yang saya berikan ini. Dan ini juga contoh dari Instagram yang berupa bentuk video yang dapat kita lihat seperti ini. Seperti itu, dan ini juga ada beberapa dari akun Kementerian Kesehatan Nasional Indonesia, yaitu
dari TikTok ini ada beberapa untuk menghimbau dengan cara Hai isolasi Helpis, untuk mandiri kamu yang menjadi ataupun suspek atau terkonfirmasi COVID-19, tentang tolong menjaga diingat ya, protokol. segera lakukan isolasi. Di sini pun banyak untuk menghimbau kita vaksin juga. Vaksin sekarang. Ini adalah salah satu contoh iklan-iklan yang ada di TikTok. Seperti itu. Lalu pada materi ini akan dibacakan oleh Saudara Abimanyu Gibran, silakan. Untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan Wahyu Aji, berikut adalah materinya. Situasi ini membuat pemerintahan Indonesia mulai bergerak dalam upaya penyebaran informasi dan himbauan terkait virus COVID-19. Setelah World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa situasi dinyatakan pandemi, yang artinya virus ini sudah meluas dan tersebar di berbagai belahan negara atau mewabah dalam skala yang besar dan luas. Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Ahmad Yuryanto ditunjuk sebagai juru bicara terkait semua tentang COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam menginformasikan berita terkait semua tentang COVID-19, dalam menyebarkan informasi serta memberikan berupa sosialisasi dan himbauan. Kemenkes RI menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Di antaranya menggunakan iklan layanan masyarakat atau ILM. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penambahan pengetahuan masyarakat, kesadaran atas sikap dan perilaku masyarakat terhadap masalah yang diiklankan. Menurut Anda, apa keunggulan dan kelemahan atau kekurangan dari iklan layanan masyarakat yang ada di media sosial? Menurut saya kelebihannya, menawarkan jangkauan yang luas dengan potensi mencakup seluruh masyarakat. Trafik yang dihasilkan bisa sangat ditargetkan. Dengan sistem tracking yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektivitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya yaitu pengunjung menggunakan media sosial untuk bersosialisasi dan tidak tertarik dengan iklan. Penayangan yang singkat karena terlalu banyak trafik iklan yang diiklankan. Terakhir, biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal. Bagaimana pengaruh iklan layanan masyarakat di media sosial terhadap perilaku masyarakat atau penggunanya? Untuk pengaruh iklan layanan masyarakat terkait COVID-19, sangat mengubah perilaku masyarakat yang dari awal merasa tidak perlu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sekarang masyarakat Indonesia begitu memperhatikan tingkat kesehatan mereka dan juga mengubah pola makan dan cara hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, serta mengubah beberapa peraturan yang mewajibkan penggunaan masker ketika duduk keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, mengadakan jam malam di beberapa daerah di Indonesia, dan juga memperkuat alur lalu lintas atau buka tutup jalan utama, agar masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah ketimbang di luar rumah. Dan juga mewajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi dan booster demi mencegah penularan COVID-19. Namun tidak semua masyarakat mengikuti protokol kesehatan tersebut. Ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan, yang mengakibatkan mereka mendapat ganjaran hukuman dari pihak-pihak terkait seperti dari kepolisian dan Satpol PP. Namun juga banyak kekurangan dari diberlakukannya stay at home. Kepada perekonomian Indonesia, pada tahun 2019 kemarin saja banyak sekali karyawan yang dirumahkan, dan pendapatan laba keuntungan perusahaan pun menurun, sehingga banyak karyawan yang di PHK, yang mengakibatkan pengangguran bertambah. Banyak juga dampak bagi pedagang kecil pun juga besar. Dagangan mereka sering tidak habis dan bisa saja tidak laku karena masyarakat kebanyakan lebih beraktivitas di rumah dan membeli sayuran untuk diolah sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya dan Wahyu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.